Dana pendidikan 20%, hampir separuhnya ya masuk ke MBG ini. Padahal kita perlu hari ini sekolah yang mutunya bagus ya. Sekolah-sekolah kalau Mas pernah turun ke kampung-kampung, lihat betapa sekolah bocor ininya, lalu guru-guru honorer segala macam, kesejahteraan guru ini sangat sangat minim. Ini udah rahasia umum kan. Orang-orang yang terbaik di sekolah kepolisian yang Akpol. pangkatnya masih apa ya, mayor lah apa ya, letkol. Kadang-kadang ada pengusaha nakal manggil Mhm, dia, Mas pasti tahu lah ini. mmm, Itu udah dikasih angpau-angpau, mmm. apa, dikasih amplop, datang ngadep kasih amplop. Ini kan mereka pintar nih pengusaha-pengusaha hitam nakal ini udah mendidik dan ada sebagian itu jadi orang besar. Jangan mengorbankan masyarakat, mempertahankan kursi dan jabatan jabatan, apa namanya, demi jabatan, lalu mengorbankan masyarakat. Betul. Karena kursi empuk padahal dulu terkenal kritis ya. Mmm. Berani mengkritisi IKN, berani mengkritisi penyimpangan-penyimpangan anggaran dan lainnya. Sekarang jadi manut dan bungkam, saya kira ini pengkhianatan terhadap demokrasi. Anak-anak itu jangan disalahkan, mereka di luar negeri lebih enak, dapat gaji lebih bagus, dihargai kerjanya. Di sini begitu balik, kalau nggak pandai-pandai manis-manis di mulut menjilat, ya tersingkir, Tersingkir. ya. Boleh aja Mas, Bapak duduk di sebelah sini Mas, yang sebelahnya ini, iya. Dunia sedang tak menentu, perang sedang terjadi di Timur Tengah. Entah bagaimana, apakah kiamat akan datang, tetapi kita lebih mementingkan bagaimana domestik kepentingan nasional tetap terjaga. Ruang tamu Back to BDM kali ini menghadirkan seorang mantan anggota DPR, 3 kali di DPR dari Partai Demokrat, yang sekarang saya menangkap dari postingan-postingan dia di Instagram maupun di WA broadcast ada kegelisahan. Didi Irawadi Samsudin adalah putra dari Menteri Hukum Amir Samsudin yang saya akan ajak bicara soal apa sih sebenarnya kegelisahan Didi Irawadi terhadap situasi negeri ini. Didi, Ya, selamat datang siap di ruang tamu Back to BDM. Saya ingin tanya siap terlebih dahulu, saya mengkonfirmasi perasaan saya ya. siap. Anda ini politisi yang sedang gelisah ya? Yah, saya kira sejak hari ini sangat gelisah, sejak awal pun jadi politisi gelisah. Oh, Dibandingin jadi lawyer lebih gelisah jadi politisi. Karena dunia lawyer mungkin lebih profesional, oke. kami lebih dibayar fee, kami profesional dan Heeh, sah itu kan ya, apa heeh. namanya, ya walaupun ya sekali juga menolong ada apa namanya, Rodeo. kita prodeo juga Hmm, ya. Tetapi dunia politik ini menyangkut, masa depan anak bangsa. hmm, Saya masuk politik tentu saya bukan duduk-duduk saja di sana, ikut rapat, gagah-gagahan, bisa marah-marahin menteri lah, pejabat negara, bukan di sana. Ada kepentingan besar, karena saya juga sejak awal saya di politik, ini kan kita jadi turun kemana-mana. Jadi hmm, melihat bagaimana masyarakat sesungguhnya. hmm. Melihat keadaan masyarakat di sana, kegelisahan. Di hari pertama jadi politisi, di hari pertama turun ke daerah-daerah dapil dan sebagainya, di sanalah melihat kegelisahan. Ternyata yang namanya Indonesia ini, inilah kenyataannya. Hmm. Karena kalau kita hidup dari kecil sudah lumayan enak ya, mungkin orang tua saya lumayan, ataupun siapapun profesional di Jakarta, tidak akan dapat merasakan feel yang sesungguhnya di masyarakat bagaimana kesulitan itu ada ya. Saya ingin kaitkan dengan situasi sekarang. Jadi di tengah, banyak persoalan masyarakat yang masih masih perlu pembenahan, banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Hmm. Banyak sekali, tapi saya ingin mengambil beberapa, karena kalau saya sebutkan semuanya, Mas ngadakan ini 5 jam juga selesai, apa yang kita bahas. Tapi yang aktual saja. Pertama soal makan bergizi Gratis. gratis. Oke. Saya mengkritisi. Hmm. Tidak boleh serupiah pun uang ini mengambil keuntungan. Kita kan makan bergizi gratis. Hmm. Idealnya adalah membantu masyarakat, pelajar yang nggak mampu.
Tapi dalam kenyataannya ini jadi bisnis di mana-mana, ini Jadi rahasia umum. bisnis, oke. Jadi bisnis, saya dengar kan sekarang bayangkan, anggaran Rp15.000, Hmm, tentu SPPG ini tidak mungkin nggak ngambil untung, ya, karena ini kan swasta. hmm, Harusnya ini kan, jangan diambil dari yang 15.000. hmm. Tapi kalau negara menaikkan lagi, nggak mungkin juga nggak ada uangnya. Dan mereka ngambil untung. Masih bagus yang ngambil untung mungkin 3.000, 4.000 perak. Tapi Hmm, itu nggak boleh juga. Bayangkan berarti kan harga makanan 10.000 atau 11.000. Mau hmm, makan apa Mas hari ini? Gizi apa yang didapatkan dari karena mereka ambil keuntungan. Biasanya nih kalau ya saya buka aja nih, ini hmm. sudah rahasia umum. Banyak tim-tim politik, saya nggak ingin menyebut Ya, partainya, semua ikut. jadi semua ikut. Saya pun ditawarkan juga, tapi Oh, saya Anda nggak ditawarkan? ditawarkan, saya langsung menolak. Hmm. Saya bilang, Siapa yang nawarin? adalah Oke. relawan-relawan, "Pak, untung ini Pak, Oh, dapat untung. 1, 2 dapur mungkin nanti bisa meningkat lagi," lalu dihitung keuntungannya. Hmm. Yang wajar dianggap sampai 4.000, 2.000 untuk Satu kita, porsi. ya 2.000 buat relawan. Kalau 2.000 untuk kita, karena kita ngebangun, apa namanya, antara 800 sampai dapur itu 1,5 miliar. Kalau itu, kita ambil keuntungannya bisa 4 sampai 5 juta per hari. 4-5 juta per hari. Oh, Per hari ya, keuntungan. yang sebagiannya lagi diambil oleh, apa namanya, Hmm, relawan atau yang bekerja untuk kita. Itu hanya bisnis yang pasti, 7 bulan, 8 bulan break even, selanjutnya keuntungan. Tetapi sekali Oh, lagi saya tidak mau ini. oke. Ini Kenapa nggak makan mau? Kan ROI-nya deket. 15.000 itu Mas, coba kita makan di rumah berapa sih kita Hmm. makan ya? Apakah cukup bergizi 15.000 diambil pula? Ini nggak Dia nih boleh. Anda nih menjadi aneh gitu. Orang cari Kok aneh? proyek gampang gitu kan, ROI-nya cepat, BEP-nya cepat, Anda nggak mau, ngapain? Jelek-jelek di Rawadi begini lumayan lah, punya bisnis yang aman lah. Jadi Heeh, aku pensiun jadi dewan, ya heeh, alhamdulillah. heeh. Mas Dapat ya, pensiunnya dia? bukan ada duit pensiun itu, duit pensiun nggak ada artinya Nggak ada juga. Bila artinya. perlu nggak dikasih, kan ada pensiun 3 juta, Iya, tiga iya, setengah iya. juta, Heeh, jabatan 4 kali ini agak hmm. loncat sedikit Iya, ngomong nggak iya. apa-apa ya. Oke, oke. Itu saya rela nggak diambil ya, itu Oke, oke. bukan kita sombong gimana, tetapi untuk hari-hari karena kami sebelum ke Senayan itu kan sudah punya konsultan hukum, Ya, law firm lah ya. bisnis-bisnis Oke. pribadi dan lain-lain. Oke, Jadi sekarang back to ya, itulah, back balik to lagi, MBG. saya persingkat karena ini Hmm, kalau saya uraikan panjang. Jadi begini, saya dari awal nggak setuju dengan MBG. Lebih baik data orang miskin diperbaiki oleh pemerintah, mhm, ya. Tidak semua orang perlu MBG kok. iya, Kalangan menengah lebih senang dia makan di rumah. iya. Jadi MBG ini jangan sampai jadi sesuatu pemborosan yang nggak perlu. Jadi solusi yang paling bagus, data orang miskin di Indonesia, berikan jumlah misalnya per murid ya 15.000 kali 30 berarti 450.000. Kasih aja orang tuanya, Hmm, ya kasih ibunya. Dia masak akan lebih bergizi, nggak akan dicatut, nggak akan dikurang-kurangin hmm. itunya. Dan data orang miskinnya harus benar. Selama ini, selama saya di DPR nih selalu saling tumpang tindih mengenai data, saling nuduh Oke. lembaga inilah nggak benar, ini nggak benar. Sekarang diperbaiki itu, orang-orang miskin ini dikasih uang aja, suruh masak sendiri. Karena daripada nggak efektif, karena kenapa? Ini berbahaya kenapa? Dana pendidikan 20% ini kurang lebih saya lupa ininya, hampir separuhnya ya masuk ke MBG ini. Padahal kita perlu hari ini sekolah yang mutunya bagus ya. Sekolah-sekolah, kalau Mas pernah turun ke kampung-kampung, lihat betapa sekolah bocor ininya, lalu guru-guru honorer segala macam, kesejahteraan guru ini sangat sangat minim. Tapi kan itu Ini dibantah oleh Teddy. Teddy mengatakan guru honorer insentifnya dinaikin, tidak ada anggaran pendidikan yang dipotong oleh MBG. Saya kira saudara Teddy harus keliling Indonesia tuh, lihat Hmm, bagaimana susahnya, hmm. masih banyak sekolah yang reot, guru-guru yang kalaupun dinaikkan kecil sekali. Tetapi ini suatu data nyata dan fakta nyata oleh banyak pihak ya, dari akademisi maupun dari apa lembaga swadaya masyarakat yang sudah meneliti ini. Memang mutu pendidikan ini, kita kan begini ya, saya cerita sedikit soal ketika Jepang Perang Dunia Kedua hancur-hancuran kalah dan juga Jerman, kenapa dalam waktu 5 dan hingga ya nggak lebih 10 tahun bisa berbalik luar biasa. Karena pertama yang dicari guru dulu, Guru. bagaimana guru diselamatkan. Nah, Indonesia udah merdeka, hampir 80 tahun,
mutu guru, kalau mungkin anak kita sekolah-sekolah bagus di Jakarta ya, ada yang sekolah internasional segala nggak Hmm. merasakan ini. Coba turun ke bawah tadi, Mayor Teddy turun ke bawah melihat langsung Letkol. bagaimana ya, Letkol ya, sorry, Letkol Teddy turun, lihat sendiri kenyataan di masyarakat. Jadi lebih baik dana MBG itu perbaiki sekolah, perbaiki kualitas guru, lalu pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Oke. Menurut hemat saya. Jadi saya dari awal nggak setuju. Tadi MBG itu tidak harus semuanya, Tidak harus semua. tetapi yang membutuhkan saja dialokasikan untuk perbaikan sekolah kira-kira Ya, ya? yang sangat miskin benar-benar memang perlu, tetapi lebih baik uangnya itu dikasih ke keluarganya. Hmm. Konon dikhawatirkan, wah nanti bapaknya nggak bener ngerokok segala habis. Itu kan hanya sebagian kecil. Hmm. Namanya orang tua pasti akan kesejahteraan anak udah yang paling dikedepankan. Oke. Ya, jadi saya nggak sepakat dengan MBG itu ya. Jadi sayang dana pendidikan yang puluhan triliun tiap tahun ini untuk sesuatu yang lebih banyak mubazirnya menurut saya. Oke. Oke. Itu kegelisahan pertama soal MBG. Apa kegelisahan lain lagi? Eh, Penegakan hukum ya, Ah. karena saya belakangan ini melihat situasi polisi Indonesia. Ah. Saya kira sangat menyedihkan. Polisi ini sebagai penegak hukum yang kalau saya bilang nih boleh bilang utama ya, karena berada di garda terdepan. Semuanya penting ya. Penegakan hukum itu ada jaksa, polisi, ada hakim yang independen, lawyer. Tetapi saya kenapa bilang polisi? Negara yang belum kelasnya belum aman-aman saja kayak US masyarakatnya ya, Eropa Barat atau negara maju lainnya Singapura, Jepang. Polisi ini penting sekali. Polisi berada di garda terdepan, masyarakat harus merasa aman dan nyaman keberadaan polisi. Tetapi belakangan ini, beberapa kasus mencoreng polisi. Hmm. Bagaimana mungkin narkoba dalam skala besar, Hmm. bandarnya malah Hmm. siapa itu Teddy Minahasa, Jadi binasa. belum yang lain-lain, oknum-oknum polisi. Tapi hari ini kita nggak bisa bilang oknum juga, terlalu banyak. Terlalu banyak oknumnya. Masalah. Jadi memang mungkin pandangannya terlalu idealis ya, mengharapkan seorang Hugeng ya. Tetapi kenapa nggak bisa? Saya rasa bisa. Hmm. Perbaikan ini begini ya, terlalu repot kalau ngomong perbaikan harus perbaiki hal-hal di bawah dan lainnya. Tapi yang paling simpel bagaimana pimpinan tertinggi ini kasih contoh. Manakala pimpinan tertinggi memberikan contoh, yang di bawahnya akan mengikuti, Mas. Contoh simpel di perusahaan. Saya misalnya CEO ya, perusahaan kerjasama dengan perusahaan asing, ada bagi hasil ya. Tapi perusahaan itu mempercayakan kita membayar royalti berdasarkan keuntungan. Ketika saya memberikan contoh buruk, suruh anak buah kita, misalnya katakan pendapatannya 1.000 setahun, kita rubah jadi hanya 50, berarti kan kita korup ke partner kita. Ketika kita ngomong begitu, anak buah ini kan pasti mengikuti perintah kita. Berarti kita mengajarkan anak buah curang ke diri kita. Nah, ini analogi di kepolisian, kalau pimpinan tertinggi itu adalah baik, akan cenderung mengikuti. Walaupun berat polisi, saya di Komisi 3, kesejahteraan polisi juga sangat, Mas wartawan bidang hukum melambangkan sangat pas-pasan, ya. Tetapi kalau atasan udah memberikan contoh yang buruk, pasti atasan main di proyek-proyek besar, bawahan dari sampai di lalu lintas dan hal-hal ngurus SIM dan sebagainya bisa terjadi permainan ya. Ataupun orang melaporkan sesuatu ke sana nggak akan jalan dia kalau nggak ada uang pelicin dan sebagainya. Ini ngeri ya. Jadi menurut saya banyak yang skeptis soal ini lalu bilang, anggaran kurang segala. Ya memang anggaran apa sih yang nggak kurang? APBN kita semua lintas kementerian, lintas lembaga kurang. Tetapi penegakan hukum, lalu polisi sebagai aparat yang menjaga keamanan dan ketertiban ini adalah yang paling dekat di masyarakat. Ketika polisi itu jadi masalah, kita akan risau. Ada kejahatan, ada apa. Tapi ini harus, menurut saya, harus dibenahi. Oke. Dan yang menjadi contoh itu ya mencari yang ideal seperti Hugeng mungkin nggak gampang ya, tetapi kembali lagi tadi, bagaimana pimpinan tertinggi di institusi ini jadi orang baik. Tapi ini nggak gampang juga, karena ini udah rahasia umum kan. Orang-orang yang terbaik di sekolah kepolisian yang Letkol. pangkatnya masih mayor lah ya, letkol. Kadang-kadang ada pengusaha nakal manggil dia, Mas pasti tahu lah ini. Itu udah dikasih angpau, dikasih amplop,
datang, ngadep, kasih amplop. Ini kan mereka pintar nih pengusaha-pengusaha hitam nakal ini udah mendidik dan ada sebagian itu jadi orang besar. Oke. Nah saya rasa soal polisi kita harus bersama-sama benahi di samping pimpinan yang amanah dan bersih, masyarakat biasakanlah jangan termasuk kebanyakan sih yang ngajarin nih pengusaha-pengusaha nakal ya. Hmm. Janganlah apa ya, bermain-main dengan, menyogok, memberi uang pelicin, ini nggak baik ya. Termasuk masyarakat bawah, Oke. ngurus hal-hal kecil loh, kita capek ya, mungkin ngurus simpel, ngurus surat kelakuan baik, ngurus apa, udah bukan rahasia umum lah itu masih ada oknum yang diminta. Mau nggak kita sama-sama menahan nggak melakukan itu? Tapi sekarang kan Heeh, polisi juga punya apa apa tuh? ya, proyek SPPG kan, MBI terlibat dalam Waduh, itu. ini Mas pengetahuannya lebih hebat dari saya, dibuka bener-bener. Jadi apa, polisi dan tentara main SPPG itu masuk bener nggak itu? Berarti kan dan orientasinya nyari keuntungan. Hmm. Ya nggak boleh menurut saya. Jadi aparat yang namanya polisi ketika menjabat, menyandang gelar polisi, ya udah mengabdikan diri pada masyarakat. Sambil tentu gini ya, kita ngerti ya tadi, polisi itu sangat kecil penghasilannya, apalagi yang di daerah-daerah rumahnya sangat, Anggarannya besar loh. ya Ya. anggaran besar tetapi tetap nggak mencukupi ya, Hmm. apa ya, jadi Tapi banyak juga yang yang berminat kesejahteraan jadi polisi. iya iya, gimana? Anggarannya apa, gajinya kecil tapi yang berminat jadi polisi paling tinggi itu. Iya, kita selalu berupaya mensejahterakan polisi. Yang berminat tinggi, cuma ini juga, dugaan-dugaan calo-calo untuk ini ngeri sekali. Oke. Karena ingin jadi polisi, Mas Ya. pasti tahu sebagai wartawan hukum, Ya. bagaimana harus apa namanya, uang pelicin, Ya. penempatannya lah dan segala macam dari bintara hingga perwira, ngeri Mas. Jadi ya, Oke. saya ngomong ini karena ini informasi dari masyarakat ya, mohon Ya. maaf kalau ada yang, apa namanya, penonton acara ini tersinggung, tetapi saya harus mengatakan inilah yang terjadi yang, harus dibenahi. Pertama oleh pimpinan tertinggi negara, kedua oleh pimpinan kepolisian itu. Oke. Memberikan teladan, memberikan contoh, sehingga segala praktek-praktek yang menyimpang selama ini nggak terjadi demi mimpi kita polisi yang kita ingin polisi kayak di Singapura dong, bahkan di Malaysia lebih baik dari kita kok ya, apalagi Jepang, Hong Kong ya, siap Gini, kalau perbaikan polisi kan sebenarnya sudah sering disuarakan ya. ya, Ketika Prahara Agustus mmm, 2025 meletus, mmm, kemudian kan Kapolri membentuk komisi internal betul, untuk melakukan mhm reformasi, mhm ya kan? mhm Setelah komisi internal dibentuk, kemudian Presiden pun kemudian membentuk komisi percepatan reformasi mhm. kepolisian gitu. Tapi dua komisi itu juga sampai sekarang nggak ada hasilnya sih. Belum terdengar hasilnya tuh. Apa yang sebenarnya yang terjadi? Kalau membentuk komisi, sebaiknya orang independen semua di sana, tapi orang independen yang punya integritas ya. Hmm. Kalau orang, kuat di polisi di dalam sana, jadi terjadi saling segan dan nggak optimal. Hmm. Saya juga sampai hari nggak melihat apa ininya Apa? gitu loh. Bahkan beberapa tokoh yang di dalam sana malah, menyampaikan keresahan ya. Ada siapa, bekas ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Jimli? Mahfud, Pak Mahfud? Jimli, resah juga ada di sana. Jadi kalau apa namanya, lembaga yang independen untuk pembenahan ini, harus orang-orang independen. Hmm. Jangan orang di dalam. Hmm. Jadi akan susah di dalam pembahasan akan konflik kepentingan, akan saling nggak enak gitu loh. Oke. Jadi menurut saya memang pembentukannya sendiri sudah kurang independen menurut saya, Kurang independen. kurang Dan independen. sampai sekarang kan tidak ada hasilnya apa-apa. Hasilnya nggak dengar kita, Mas. Hah? Tidak mendengar hasil yang positif, pembenahan apa yang mau dilakukan. Kalau kita kembali kepada Prahara Agustus yang masih Iya pendek iya iya, siap. itu kan sebuah, protes publik, kemudian terjadilah tragedi Afan, Mhm mhm terlindas mobil, sejumlah aktivis kemudian mhm diadili gitu kan. mhm Puan Maharani sebagai ketua DPR mengatakan DPR akan membentuk komite transformasi, ya. mhm Lalu kemudian Kapolri membentuk komite mhm reformasi, mhm Prabowo membentuk komite percepatan reformasi gitu. mhm. Dari 3 komite itu sebetulnya ya sampai sekarang nggak ada hasilnya, yang ada adalah aktivis-aktivis diadili lah kira-kira Iya, gitu. Apa pantas ya kemudian apa adil ya? mhm Kemudian anggota DPR yang dulu dikritik kemudian dinormalisasi, dikembalikan mhm pada posisinya gitu. Alma mater Anda itu kira-kira di mhm. DPR ini apa yang terjadi sebetulnya? Begini, ini problem sering kali ya, problem saya di DPR juga dulu, saya lihat hal yang
mungkin bahasa lebih gamblang seringkali kayak retorika aja jadi ya, Retorika? semangatnya aja, "Wah begini-gini, benahi ini, Hmm. ada rapat." Wah, kadang-kadang di rapat berikutnya udah isu lain lagi. Hmm. Nah ini saya mengkritisi ya, saya Hmm. juga pernah di sana, mungkin juga pernah bagian dari yang melakukan kesalahan itu, saya boleh ini ya nih, Eh, demi kebaikan, jangan terulang hal-hal begitu, harus tuntas ya. Ketika mengerjakan sesuatu, harus tuntas kita ya. Kami aja di bidang hukum ini belajar diajarkan oleh ayah saya bagaimana tuntas mengerjakan sesuatu. Jangan kita retorika, hmm. janji-janji manis, karena melihat masyarakat Indonesia kan tipenya ini masyarakat terlalu repot urusan pribadi, kadang melupakan hal. Jadi dipikir, entar masyarakat lupa nih, ada isu baru lagi yang isu perang, udah lupa soal itu kan. Hmm. Tetapi nggak bisa begitu. Selama perbaikan itu, tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, suatu saat, masyarakat ada masalah-masalah terhimpit ekonomi, masalah ketidakadilan, bisa meledak lagi. Jadi jangan meremehkan masalah soal polisi, masalah penegakan hukum. Jadi saya menghimbau teman DPR dengan segala cintanya, saya alumni sana 15 tahun, saya kira apa yang pernah dinyatakan jangan jadi retorika. Hmm. Tuntaskan itu yang tadi, apa tadi Mas, yang DPR. Komite transformasi. Lakukan itu, tunjukkan bahwa ini kalau, kan sekarang ada lembaga yang dibentuk pemerintah, ya yang ada Pak Jimli, Pak Mahfud, Listio Sigit, DPR bentuk ini, kalau Anda itu kawan-kawan di sana ingin sungguh-sungguh, tunjukkan dengan solusi dan ide-ide cemerlang yang tidak yang lebih baik dari lembaga yang dibentuk pemerintah nggak jalan sampai hari ini. Tetapi yang DPR juga nggak jalan kan, saya Nggak belum jalan. mendengar. Jadi ini, aduh, inilah penyakit lama yang ya tadi saya bilang saya pernah Ya. di sana. Nggak boleh terjadi lagi. Jadi harus tuntas, ini apa, masyarakat jangan gara-gara perang Iran dan Amerika ini dipikir lupa ini, sementara mungkin lupa. Hmm. Suatu saat masa terhimpit persoalan hukum segala akan mengejar itu. Iya. Jadi Mhm, kan mhm, kira-kira ketika mhm, Prahara Agustus terjadi, mhm, DPR di mhm, demo, ada tuntutan ya, 17.8 kan, kemudian mhm, kemudian pimpinan DPR kemudian, meminta maaf ya, kepada publik, kemudian berjanji untuk memperbaiki mhm, diri, tidak mau menggunakan istilah komite reformasi tapi komite transformasi gitu mhm, kan. Itu kan pada kira-kira September. ya, Nah sampai sekarang kan nggak ketahuan hasilnya, mhm, tapi kemudian orang-orang anggota DPR yang kemudian mhm, dikenai pelanggaran etik, mhm, kemudian dipulihkan lagi posisinya. mhm, Saroni ya, balik ke Wakil Ketua Komisi 3 DPR, mhm, semuanya udah normal kembali gitu loh. mhm, Nah, pertanyaannya apakah memang komite reformasi mhm. komite transformasi yang disampaikan oleh pimpinan DPR ini hanya semacam buying time saja gitu, Nah itu yang untuk saya bilang meredakan amarah publik tadi, pada waktu itu? jadi kesan yang terjadi, selama nggak ada hasil, jangan salahkan masyarakat, ini buying time untuk meredakan keadaan. Hmm. Tapi ini nggak akan menjadi obat yang bisa mengobati keadaan yang, sisi kelam dunia kepolisian ya, tidak akan menyembuhkan dalam jangka panjang. Hmm. Dalam jangka pendek dengan masyarakat yang masih, dengan persoalan ekonomi, persoalan hukum yang apa, masih banyak urusan-urusan pribadi yang ini mungkin agak terlupakan. Ada isu lain, tetapi untuk ini kan namanya meredakan, berarti bukan mengobati, bukan menyembuhkan. Meredakan kan bisa kambuh lagi, Hmm. kecuali ke depan ketemu pimpinan-pimpinan polisi yang baik-baik, tapi kan itu nggak mungkin secepat itu. Hmm. Bahkan di negara-negara tertentu, satu generasi bisa misalnya hakim Potong. dipotong lah, Nah. penegak hukum lain. Nah, Indonesia kan nggak, eee, inginnya cara yang lebih elegan, yang lebih win-win solution, tetapi jangan hanya sebatas obat pereda, tapi jadi obat ampuh yang bisa menimbulkan sel-sel baru yang baik bagi apa, kalau ibarat tubuh, sel-sel baru yang baik yang bisa membuat negeri ini, membuat penyegaran di lembaga kepolisian sehingga hadir polisi-polisi yang baik. Ini yang harus dilakukan. Ya, saya hanya bisa Ya. menyatakan itu, kembali ini pimpinan DPR dan kawan-kawan DPR melihat ini hal yang serius nggak? Bagi saya serius sekali. Seperti saya Oke. bilang dari awal, polisi ini di garda terdepan di dalam penegakan hukum, keamanan. Jadi bikinlah masyarakat merasa nyaman keberadaan polisi itu. Karena Oke. bayangkan kalau
nggak polisi juga nggak ada polisi kita akan sangat susah sekali. Iya. Nah, Tapi gini, Didi, iya siap, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, betul. ya, yang dipilih Mhm, oleh rakyat. mhm, Seharusnya kan dia menyuarakan aspirasi mhm, rakyat, gitu kan. Tapi kalau sekarang tadi yang kegelisahannya Didi mhm, soal MBG, mhm. soal polisi, soal penegakan hukum, sekarang kalau dikembangkan lagi soal BOP, Iya. buat office, kok suara DPR nggak ada ya? Nah, kita ini kan masuk DPR ya, dulu aku profesional ya, bukan orang politik. Supaya kita berada di dalam untuk bersuara. Oke, Justru itu parley. agak agak aneh kalau nggak bersuara, jadi seperti Iwan Fals katakan, jadi core lagu yang eksekutif mengendalikan, ya nggak boleh. Kalau di perusahaan itu DPR saya ibaratkan ibarat komisaris, ini Hmm. perusahaan Ya. swasta ya, Hmm. jadi ibarat komisaris mengawasi direksi. Tapi kalau hanya yes man bahaya. Lebih bahaya lagi kalau di sana jadi job seeker, mohon maaf ini. Job Mungkin seeker. ada juga yang begitu, berarti nggak akan berbuat apa-apa. Bagaimana mempertahankan kursi supaya dapat lagi, tahu caranya dia kepilih lagi. Ini yang paling parah itu ya. Hmm. Tapi dengan diam saja juga, kita kan ada di sana, Mas Budiman bayar waktu saya DPR, ikut kontribusi membayar pajak untuk saya, misalnya waktu Hmm. siapapun masyarakat. Lalu kita diam-diam saja, makanya masyarakat kemarin sempat marah yang agak kurang transparan masalah uang yang sebenarnya nggak besar di dunia bisnis ya, uang berapa, 50 juta Hmm. anggaran. Hmm. Waktu itu mengkritisi di Kompas, saya diundang pada saat itu, kan udah ada rumah jabatan kita perbaiki aja, Hmm. jadi rumah perjuangan, rumah buat orang-orang dapil. Hmm. Sampai hal-hal sepele begini dikejar masyarakat. Oke. Jadi kembali lagi tadi, saya kira DPR ya harus bersuara, nggak bisa, Iya. Tapi kan gini, datang, Di, duduk, diam. pertanyaannya kan Mhm, gini, mhm. kenapa kamu nggak bersuara? Siapa ya? DPR ini? DPR Kita harus tanya. atau anggota DPR? Sebenarnya ada yang bersuara. Jadi gini-gini juga, saya tidak ingin memojokkan teman DPR banyak. Ada yang sebenarnya kerja benar ya, nggak semuanya buruk. Tapi mereka ini nggak tahu kenapa tidak berani bersuara. Itu yang saya sayangkan. Hmm. Yang bersuara kita udah lihat, paling orangnya Hmm. itu aja Iya. kan. Hmm. Ada 575 ya Hmm. sekarang anggota DPR. Masa yang bersuara hanya 10% nggak sampai kali yang Hmm. sering ini ya. Bersuara itu kan nggak harus di media Iya, segala, iya. paling nggak di ruang rapat itu kencang, Hmm. Hmm. tetapi dengan solusi. Ini yang disayangkan, nggak boleh sebenarnya. Karena kalau ditanya Mas Budiman kenapa nggak bersuara, tanya ke masing-masing itu aja, Nggak, Anda kenapa? kan cukup Oh, punya oh iya ya, cukup punya kenalan di DPR tadi oh, dan pernah bekerja di secara politik di DPR. kenapa nggak bersuara ya? Apakah memang ada kendala setiap bersuara harus dikontrol oleh ketua fraksi dikontrol lagi oleh ketua Oh, begitu. umum, Jadi begini, sehingga orang itu seperti kehilangan otonomi individual gitu. saya awal di DPR nih, waktu awal-awal di zaman Pak SBY, walaupun kadang-kadang berbeda dengan partai, masih masih saya boleh bersuara pada Hmm. saat itu ya. Bahkan nanti tentu keputusan akhir ada di tangan partai, tapi saya boleh bersuara dulu. Hmm. Hmm. Nah, belakangan ini saya nggak tahu apakah peranan para ketua umum partai atau para tokoh-tokoh partai itu lebih dominan sehingga kita harus, semuanya jadi yes man, keliru menurut saya. Hmm. Karena kalau kita lihat Kongres di Amerika, senator di Amerika, kalau senator ya independen ya, Kongres ada partainya, ataupun di Eropa Barat, di mana-mana boleh bersuara independen dulu sampai ketemu solusi akhir. Baru suara satu tapi dengan perdebatan yang panjang. Kalau di sini memang ada gejala ini seperti jadi yes man gitu loh. Iya. Ini nggak baik-baik saja saya kira politik ini. Atau karena Berarti gini, Didi, di kemungkinan bisa di pimpinan-pimpinan partai memaksakan harus, sesuai. Tapi kan ini nggak sehat tapi karena mungkin gini, karena pimpinan-pimpinan partai heeh, politiknya semua menjadi menteri. oleh karenanya menurut saya begini ya, kita kalau ingin membesarkan negara ini, saya kira, ini kan dari jabatan ya, kursi apapun itu ya suatu kehormatan, tetapi kursi itu menjadi tidak hormat ketika apa yang menjadi keinginan rakyat, harapan rakyat, hal-hal memperjuangkan rakyat menjadi bungkam gara-gara diberikan kursi. Itu saya rasa tercela sekali, mohon maaf, Oke. tercela itu. Jadi menurut saya, kita berani mempertaruhkan kursi, menyuarakan kebenaran. Tetapi kalau kita mempertahankan kursi
demi enaknya, empuknya kursi, lalu melupakan semua konstituen, masyarakat yang di awal pasti kan politisi itu janji dulu, ya. Semua politisi menyatakan janji, walaupun ya tentu belum tentu semua janji bisa Ditepati. kita ini ya, janji yang nggak masuk akal atau janji yang nggak relevan nggak bisa. Tetapi harus optimal janji itu, lebih banyak janji ke masyarakat itu diwujudkan. Jangan menipu masyarakat karena ketika duduk lalu menjadi bungkam, ya mungkin terlalu kasar saya menyebut menipu ya, tapi memperalat masyarakat demi kursi, tetapi setelah duduk dapat jabatan meninggalkan masyarakat. Nanti dia pikir, wah di pemilu berikutnya, wah kalau yang ini udah melupakan saya ini, kita cari konstituen yang lain karena Indonesia ini banyak pemilihnya kan. Ini keliru besar. Jadi kembali lagi yang Mas Budiman katakan, kaitannya kan udah jadi menteri nih gitu, udah dapat jabatan, bisa menteri, bisa komisaris, bisa BUMN, jabatan-jabatan yang kalau kalau DPR kan dipilih oleh rakyat ya, dia berjuang, tapi jabatan komisaris, menteri kan itu Ya. jabatan instan yang diperoleh karena jabatan politik. Ya. Nah, kembali lagi tadi, tidak boleh jangan mengorbankan masyarakat, mempertahankan kursi dan jabatan jabatan apa namanya, demi jabatan, lalu mengorbankan masyarakat. Karena kursi empuk padahal dulu terkenal kritis ya, Hmm. berani mengkritisi IKN, berani mengkritisi penyimpangan-penyimpangan anggaran dan lainnya. Sekarang jadi manut dan bungkam, saya kira ini pengkhianatan terhadap demokrasi, pengkhianatan terhadap, konstituen yang memilihnya, pengkhianatan terhadap Siapa yang berkhianat? semua yang, lebih memilih, eee, meninggalkan apa namanya, mengingkari janji yang masa lalu, Hmm. karena, dikejar oleh janji, tapi karena udah duduk di sana, janjinya tidak dilaksanakan. Hmm. Atau bahkan janjinya, sengaja dilupakan, padahal janji untuk perbaikan-perbaikan, janji itu kan banyak ya, Iya, oke. janji-janji politik, janji untuk kebaikan masa depan ditinggalkan demi, "Wah, gua udah nyaman nih, Oke. kursi jabatan udah nggak nyaman, udah nggak peduli masyarakat." Iya, Walaupun tetap berusaha memperhalus, politisi ini kan ada keunggulannya kadang-kadang pandai merangkai iya, supaya masyarakat merendah gitu ya, yang iya, tadi Mas bilang, supaya masyarakat nggak marah, ngomong bagaimana meredam dulu, tapi kursi nggak hilang nih. iya. Tapi jangan-jangan problemnya adalah lebih struktural ya. Coba kita Oke, lihat ya. Ketua heeh, Umum Partai Demokrat, ya, Agus Harimurti mmm, Yudhoyono, mmm, dia sebagai Menko Infrastruktur, siap, ya. Zulkifli Hasan mmm, sebagai Ketua Umum PAN, heeh, dia sebagai Menko Pangan, iya, ya. iya, Kemudian Bahlil Lahadalia, Ketua Umum mmm, Golkar, dia sebagai Menteri ESDM, iya, ya. Kemudian Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, mmm, dia sebagai Menteri apa tuh, Pemberdayaan Masyarakat, gitu. Hampir semua mmm, ketua umum partai politik itu adalah berada dalam kabinetnya Presiden Prabowo iya, yang kemudian sumpah setia, loyal mhm, untuk mengamankan kebijakan-kebijakan betul, presiden. Nah, kalau 8 ketua umum partai politik itu semua berada di mhm. eksekutif, wajar dong kalau DPR itu menjadi cabang eksekutif. Kembali lagi para pimpinan partai ini yang di sana berani tidak menyatakan walaupun berada di dalam kekuasaan, ketika hal itu nggak benar, dia berani menyatakan tidak benar. Nah, Hmm. ini kan susah. Karena di Indonesia tidak mengenal konsep apa namanya, ada oposisi, tidak dikenal. Tapi oposisi kan alami. Ketika kebijakan itu nggak bagus, misalnya MBG kurang kurang baik, ya kritisi aja di dalam. Tapi semuanya tenang-tenang saja, Nah itu semuanya saya everything is saya fine. menyesalkan hal itu ya. Masa kita di luar nggak punya kekuasaan, kita yang berteriak, misalnya saya, Mas Budiman, dan lain-lain. Jadi kan sayang, Hmm. mereka kan dipilih oleh rakyat, dibayar oleh pajak kita, kenapa jadi bungkam, itu menyedihkan. Jadi, ini masih ada waktu kan ya, 1,5 tahun sekarang pemerintahan menjelang 2 tahun ya? Ya menjelang 2 tahun, ya 18 bulan lah. Ya, 3,5 tahun berbenahlah, jangan sampai terlanjur menurut saya. Termasuk pimpinan-pimpinan ini, ya ini kembali pada mereka. Mereka lebih nyaman kursi empuknya apa lebih lebih mendengarkan janji janji politik yang belum terwujud gitu ya. Ya, Ini jadi soal ya, agak aneh Didi oh kalau bagi orang-orang, di bawah gitu ya, kan, ya, ya, kenapa kemudian Ketua BEM UGM Tio Ardianto heeh, viral, iya, 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 ya, kenapa Panji Pragiwaksono lewat mmm, mensreanya viral, karena itulah rasa iya, perasaan publik, iya, ya, yang tidak diwakili oleh partai politik.
Karena partai politiknya diam, DPR-nya diam, sehingga Betul. itulah kemudian muncullah media sosial yang begitu berisik. Ini kan terjadi Iya iya keterputusan iya. sebetulnya yang terjadi. Yang saya bilang tadi rasa ini, jangan rasa itu nggak ada di mereka dipilih kan. Jadi kadang-kadang kita bertanya juga nih, eee, sekali lagi ini, Hmm, disclaimer ya, karena banyak teman yang baik juga di DPR, saya tidak ingin, ini ya. Tetapi, dengan diam berarti menyetujui apa yang telah iya, kita kebijakan salah. Lalu kedua, apa gunanya ada di sana kalau diam? hmm, Masa jadi kita lebih terwakili oleh oleh adik-adik yang nggak punya kekuasaan itu tadi, yang iya, Tio di Ardianto, Jogja, hmm, orang-orang di luar yang berani kritis ini kan aneh jadi. Justru di dalam harus saya 2009 di DPR ini agak beda dengan ini loh. hmm, Padahal era SBY, hmm, itu bersuara semua, bahkan pada saat itu Kapolri, saya di Komisi 3 ya, yang agak saya melihat agak kurang baik, itu tidak dilarang oleh partai hmm, partai kita ah, saat itu ya. Tetapi saat ini hampir semua partai, ya ini mohon maaf kalau, iya, saya harus kritisi semuanya, kok jadi begini? Ini ada sesuatu yang harus kita riset lagi, harus ada pembenahan. Ini nggak benar. hmm, Kalau semua jadi diam-diam begini. hmm, Kita memang tidak menganut oposisi ya, biarin alami ketika ada kebijakan yang keliru ya, yang di dalam pun harus berani menyatakan, keliru. Jangan tiba-tiba yang tadinya kencang mengkritisi kebijakan ekonomi, kebijakan hukum segala, diam di sana jadi berubah. Itu kan di era, apa namanya, di era digital sekarang, jejak para, pejabat yang megang kekuasaan tuh kan dibuka aja gampang. Jejak masa lalunya bagaimana dulu kritis, bagaimana berani, tiba-tiba jadi bungkam, ini kan sedih masyarakat. hmm. Jadi saya juga ini resah, Mas. Jadi keresahan kita sama-sama yang harusnya ada solusi, ada jalan keluar. Kalau enggak ya negara ini begini-gini aja. Yang Anda bayangkan apa Nah, solusinya ya? Apakah pembenahannya pembenahan pada tergantung kepada orangnya atau memang strukturnya yang memang bermasalah dimulai sebetulnya? dari pimpinan-pimpinan. Ini nggak beda tadi kita soal polisi ya, Oke, soal partai. Kalau kita ketemu pimpinan yang ideal di masa lalu itu ada Bung Hatta misalnya ya, di politik ya, hmm, ada tokoh-tokoh bersih yang jadi panutan, itu lahir, orang seburuk-buruknya orang tuh akan mendengarkan panutan kok untuk suatu hal yang lebih baik ya. Jangan kira orang, kalau panutannya baik lalu kita akan gampang tergoda. Saya nggak yakin semua orang akan tergoda dengan uang ya, hmm, walaupun uang itu memang menyenangkan orang ya. Kita nggak bisa mengingkari orang senang lah dikasih uang segala. Tetapi kalau panutan itu dia udah nggak suka hal-hal yang tidak amanah, uang, kekuasaan yang berlebihan segala, saya kira bawahan akan inilah, akan mengikuti sambil terus melakukan perbaikan kesejahteraan tentu ya untuk hmm, negara. Tapi hmm, kalau begini kan, ah, empuknya kursi kekuasaan ini, oke. jangan sampai berpikir begini, "Aduh, kita berada di dalam," mohon maaf nih, berada di dalam kabinet ya, para pimpinan partai ini supaya logistiknya kuat ke depan. Hmm. Keliru besar, mohon maaf Bukan itu yang dicari? saya nggak tahu ya. Masyarakat saya rasa mudah menjawab di pikirannya masing-masing apa yang dicari ya. Ya. Memang ada pendapat yang mengatakan sekarang bahwa partai politik itu telah menjadi kartel, ya, Mmm, yang mereka berkolusi hmm. untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya negara. Kalau lihat di lalu ya, saya masih pakai bahasa oknum saja ya, ada oknum-oknum di partai-partai itu yang mungkin ya, kan nggak boleh mainin ya namanya anggaran, masih ada cerita Mas sudah tahu lah, ada persentase dari anggaran apa-apa itu nggak boleh terjadi. Ya kembali lagi pimpinannya, pimpinan partainya berani nggak ngambil keuntungan politik, dalam arti ya memang susah ya, tidak mengambil karena membiayai partai nggak kecil juga. Hmm, Ini beda dengan di negara maju, di mana misalnya dulu pemilihan Obama ataupun siapapun presiden Amerika atau di Inggris, rakyat dari $2 sampai $2.000 jutaan dolar nyumbang transparan. Kalau di sini kan nggak jelas, Mas, pendanaan itu bagaimana. Walaupun ada batasan ya, nyumbang, orang boleh sponsorin kami untuk apa, misalnya anggota DPR, bupati, gubernur kan ada undang-undang ada batasan berapa berapa miliar segala. Tetapi kan yang under table nggak ada yang tahu. iya, Jadi iya. kembali lagi tadi keresahan Mas kenapa gitu ya, apa, para kok seperti kartel, seperti nah kembali lagi ini memang suatu yang susah,
harus ada political will dari orang number one di tiap partai lah, itu aja. Oke. Berani nggak dia berkorban, berani nggak menjadi contoh kalau di Asia, Hmm. di Bangladesh siapa namanya Muhammad Yunus ya, contoh yang baik ya sampai hari ini saya lihat bagaimana dia berjuang nggak harus di dalam, jangan kursi empuk itu menjadi alat perjuangan karena supaya aman. Berjuang siap dari luar. Muhammad Yunus atau apa namanya dia di Ceko tuh siapa yang sastrawan Václav Havel. di mana-mana itu kan berjuang dari luar dulu. Hmm. Nah, kecenderungan di Indonesia mau main aman, takut beresiko berjuang di dalam. Berjuang di Mungkin luar. takut berjuang di luar. Hmm. Padahal founding father itu kan keluar masuk penjara. Walaupun Ya. nggak harus kayak begitu juga ya. Ya. Bung Karno lah, Bung Hatta, Sultan Syaril, dan lain-lain. Nah ini belum ada hari ini yang berani berjuang dari luar. Oke. Mungkin lebih terhormat berjuang dari jalanan itu ya. Hmm. Ini mohon maaf saya Hmm. katakan ya, daripada enak di dalam sehingga jadi bungkam, jadi diam 1000 bahasa, nggak berani mengkritisi sesuatu yang jelas-jelas salah kok. Kasat mata, jangankan ibu-ibu, emak-emak di warung aja bisa lihat itu salah kok ini Hmm. kebijakannya. Hmm. Ya, apalagi level elit kan bisa melihat kesalahan itu kan. Tapi Nah, jadi dibenarkan semua oleh elit. Nah itulah karena kita nggak menemukan hari ini yang benar-benar yang punya integritas. Ya harusnya ada model Bung Hatta ada lah di Indonesia ke depan ini, tapi nggak pernah diberikan kesempatan orang-orang yang apa ya 280 juta penduduk apa kita ini apa namanya kita meyakini semua nggak benar, enggak juga saya kira. Hmm. Banyak di masa lalu orang benar di negeri ini kok. Ya, Ya. ya, ya, ya. Saya tetap yakin cuma kesempatan nggak ada. Hmm. Jadi di dalam sistem kehidupan kita lebih tidak mengutamakan meritokrasi, termasuk di Hmm. partai-partai. Jadi lebih pada apa ya, Popularity. main popularity, main aman, Hmm. senang punya bawahan yang aman, yang bisa jilat, Hmm. bawahan yang bisa mendatangkan uang. Hmm. Padahal kalau kita meritokrasi berdasarkan profesionalisme di bidangnya masing-masing, negara ini jauh lebih akan banyak pemikiran-pemikiran besar itu lahir dari gedung parlemen karena orang-orang baik yang ada di sana. Hmm. Ini yang saya sedih. Jadi balik lagi orang number one di tiap institusi politik ya di partai atau apapun teladannya dari sana dulu. Oke. Anda kan pernah Siap, siap. berada di luar ya sebagai sebagai lawyer gitu kan. Kemudian masuk ke dalam partai Hmm. politik gitu kan di DPR Hmm. dan kemudian sekarang berada di luar lagi ya. Hmm. Kalau direfleksikan sih sebetulnya apa bedanya partai politik dengan perusahaan pengerah politisi? Ketika kita ini langsung jawaban yang ini aja yang ketika semua yes man jadi job seeker akhirnya jadi kayak perusahaan pengerah tenaga kerja. Kita nggak berharap ke sana dong. Ini kan betapa bangganya seorang jadi kongres di Amerika walaupun jabatan 2 tahun ya. Iya. Betapa bangganya dia ya Heeh. tampil di masyarakat. Kebanggaan itu harus hadir. Jangan kita ke Senayan tuh jadi job seeker Jadi job seeker. atau jadi kayak bebek ya nurut. Heeh, Enggak ya. Saya kadang kurang nyaman kalau ketika harus begitu ya. Tapi alhamdulillah ini pengalaman pribadi ya. Hmm. Walaupun mungkin saya bukan politisi yang keras-keras banget, tapi saya banyak menentang. Boleh ya saya cerita Ya, ini ya, ya, biar silakan. apa namanya ini misalnya KPK dilemahkan, aku bersuara. Hmm. Ketika IKN mau dibangun, saya satu orang berdiri di paripurna menentang ketua, walaupun partai kita pada akhirnya menyetujui dengan segala catatan, dengan banyak catatan, tapi saya berdiri menentang IKN itu ya. Tapi itu ada analisanya. Cuma kalau saya cerita di sini nggak cukup waktu ya, panjang ya. Lalu soal kebijakan pajak sembako di era Sri Mulyani mau dikenakan saat pandemi, saya berdiri juga menentang. Dan banyak hal-hal lain juga ya. Ya kita berharap ya DPR ini ya berani. Mungkin kalau saya sekarang masih di DPR, MBG terlepas mungkin saya kalah ini saya bersuara saya Oke. akan nggak setuju ya Itu karena yang jadi menarik. Meskipun mungkin perasaan orang mungkin tidak setuju, tapi ketika fraksi atau di sidang-sidang komisi sudah setuju ya setuju gitu kan. Ini sebenarnya harusnya apa? dimulai dari perdebatan panjang ya. Di era 2009 masih cukup menarik ya lihat DPR ya. Urusan akhir mungkin bisa tapi bisa jadi satu keputusan tetapi dengan perdebatan waduh kan banyak tokoh-tokoh di Komisi 3 yang sekarang ada di MK lah, ada jadi menteri, jadi apa. Itu perdebatannya luar biasa.
saat itu. Nah, sekarang agak kurang saya lihat ya. Hmm. Nih mohon maaf nih kawan-kawan di sana ya, nih ada waktu ya, karena bagi politisi ya, bagi bidang apapun apalagi politisi, nilai yang paling tinggi itu kepercayaan konstituen dan masyarakat memperjuangkan mereka. Walaupun bisa ada 10 hal diperjuangkan, bisa 6 atau 7 saja. Jangan sampai yang diperjuangkan hanya 1, 2, Hmm. 8 kita jadi manut kayak burung beo atau Hmm. itu saya gagal. Malu saya kalau ini ya. Saya dulu berusaha walaupun nggak semua keinginan masyarakat dapil dan lain-lain bisa saya penuhi, tapi saya berusaha harus lebih banyak yang saya bisa bisa perjuangkan. Itu yang harusnya ada rasa itu ya. Kalau nggak gini Mas, ketika jabatan itu kita enak, entah itu DPR atau jabatan bukan DPR, komisaris atau apa, kursi itu kan akhirnya jadi, kebutuhan materi. Ketika enak di sana lalu orang jadi, pikir gue jangan vokal lah, Hmm. supaya nggak dibenci lah, Iya. udah nyaman, di zona nyaman ini ya. Ya kan yang akan diincar oleh publik yang sering Hmm. belum tentu yang sering berkomen itu lebih buruk dari yang diam-diam ini. Yang Hmm. diam-diam ini menikmati dia. Hmm. Ya kayak job seeker menikmati bagaimana caranya menang lagi di kemudian hari. Mereka politisi yang jago tuh tahu cara-cara, Hmm. karena beda ya cara menang. Ya di negara kita masih bisa cara-cara cara-cara kurang amanah ya. Hmm. Walaupun saya sendiri nggak berani melakukan itu karena dulu lumayan dikenal saya. Jangan Hmm. sampai bikin ini hancur kita. Hmm. Nama Hmm. baik kita hancur kan. Hmm. Itu ada trik-trik bagaimana cara memenangkan ini harus dibenahi ya. Jadi kembali lagi tadi kenapa nggak bersuara gitu Mas ya. Ya ini ya teladannya dari pimpinan partai. Kalau pimpinannya berani, ke bawah ikut Mas. Pasti ke bawah ikut jadi berani. Iya. Tapi kadang-kadang ya zona nyaman tadi ya bikin orang nggak berani bersuara juga. Aduh, kan ada. Iya, jadi kita lihatlah Heeh, berbagai kejadian-kejadian belakangan ini ya. mhm, Perhara Agustus ya, ya, itu mhm, isu besar kan. mhm, Kemudian kita lihat kasus sekarang lah mhm, BOP, ya, Board of Peace gitu kan. Lalu kemudian situasi-situasi termasuk perang-perang gitu. DPR memang reses sih, ya, lagi reses. Tapi juga nggak ada juga suara DPR di ini DPR sebagai representasi rakyat. ya. Ini apa suaranya gitu loh. Hampir Jadi nggak pernah ada suara apapun. reses itu bukan berarti istirahat ya. Betul, tapi kan Reses harus bersuara. saya Dan memahami DPR reses. itu sarana untuk berbicara banyak sekali. Udah pasti dicari oleh media dan lain-lain karena dia menyandang anggota dewan karena diharapkan berbicara. Nah, inilah yang saya sayangkan. Saya tidak ingin menyalahkan teman-teman itu semua karena ada yang baik, tapi pimpinan partainya beri contoh. Pimpinan ini bersuara, mengajak anggotanya bersuara. Jangan pimpinannya diam-diam aja karena ingin, kenyamanan jabatan dan kursi empuk tadi. Ini harus dimulai dari ini. Ini udah terlanjur DPR yang ada kayak begini kan, tinggal kok nggak berani bersuara, Hmm, pertanyaannya kan begitu kan. hmm, Padahal masa reses malah lebih banyak waktu untuk bersuara. hmm. Karena kalau di persidangan, selama saya di DPR itu berusaha selalu mengikuti sidang ya, kita harus konsentrasi ini ya, sehingga kalau ada pertanyaan wartawan kadang ngehubungin, saya bilang, "Sebentar dulu, Hmm. saya lagi, materi hari ini karena ada Oke. kementerian mana, lembaga mana." Nah, tapi kalau reses waktu lebih banyak. Hmm. Walaupun waktu dapil, tapi kita lebih banyak bisa hari ini kan informasi mudah sekali. Oke. Mudah sekali dapat di mana-mana dan apa salahnya kita bersuara demi kebaikan, demi kebenaran, baik isu nasional dan internasional, Oke. bukan diam-diam saja. Oke. Oke nih, tadi kan Siap. ada MBG, Ya, ya, ya ya. kan, sebagai perusahaan Ya. penegakan hukum, lalu political behavior, Hmm. perilaku-perilaku parlemen. Apalagi yang menjadi kegelisahan Anda? Banyak nih sebenarnya Mas ya. Ya Saya satu sambil buka atau catatan ya. satu saja atau dua gitu. Karena terlalu bersemangat ini jadi kira-kira isu hukum apa isu apa yang Mas Ya mau? apapun. Kalau Oh, menurut Anda apa yang Anda gelisahkan? Anda kan selalu hmm, politisi yang gelisah tuh. siap, siap. Di Instagram Anda kan selalu Oke. mengungkapkan ekspresi kegelisahan Anda. Soal unemployment, misalnya kan itu kan Ini juga penting begitu ya, tinggi. untuk Mas ingetin nih. Tadi terlalu semangat ngomong. Yang lain agak. Nah, ini penting sekali. Jadi unemployment bahkan pengangguran terdidik ini ya, banyak lulusan dari kampus-kampus besar di Indonesia hari ini banyak yang nganggur ya. Maaf saya sebut ya.
lulusan dari UI, ITB, apa yang dilakukan lagi? Lulusan dari Unair, Gadjah Mada, dan lain, banyak yang nganggur hari ini. Jadi mereka menyandang itu susah cari kerjaan ke mana-mana. Mmm. Dapat kerjaan kadang-kadang nggak sesuai dengan gajinya. Sementara, pengangguran yang tidak terdidik juga lebih banyak, ya. Mas bisa melihat bagaimana banyaknya pabrik-pabrik yang ditutup ya, belakangan ini, ditambah era kemajuan teknologi ini yang bisa bagus, tapi jadi bumerang juga. Mmm. Ketika industri Indonesia kan harus mengutamakan yang padat karya. Ketika padat karya itu kalah dengan teknologi AI, teknologi robot dan lain-lain, itu akan banyak pengangguran. Ketika pabrik ditutup, itu jadi masalah besar. Jadi ini, soal pengangguran ini sudah komprehensif, dari pengangguran elit, terpelajar, sampai yang bawah. Ini saya kira PR besar bagi Prabowo, Oke. ya, dan saya kaitkan dengan perjanjian dengan Amerika yang konon juga menyinggung bagaimana lapangan pekerjaan yang terancam Mmm. dengan masuknya teknologi-teknologi besar dari negara-negara maju, termasuk dari Amerika khususnya. Nanti mengurangi ini akan mengurangi pekerja, ini jangan sampai terjadi. Karena industri padat karya harus dikedepankan. Negara Cina saja yang sudah jadi kekuatan ekonomi kedua, padat karyanya tetap diutamakan di sana. Tidak meninggalkan ini, apalagi kita yang masih di tahapan levelnya di bawah negara maju. Kalau nggak menjaga ini akan menjadi ke depan jadi bumerang politik yang tidak sehat, bahkan Mmm. bisa berbahaya, Oke. ya. Lalu pengangguran terpelajar, jangan salahkan anak-anak kita yang sekolah di kampus-kampus ternama di luar negeri, bisa di Oxford, Inggris, Cambridge, Harvard, Berkeley, dan lain-lain di dunia, bisa nggak pulang ke Indonesia. Mmm. Karena di sana mereka merasa, ini termasuk cerita Mmm. keponakan saya, anak-anak saya juga, kebetulan dapat sekolah bagus di US, mereka sekolah, saya ajak pulang nggak mau. Kenapa nggak mau? Wah, capek, Pak. Sebelum berangkat mereka Mmm. pernah magang di perusahaan di Indonesia ya, ada yang di BUMN atau di swasta, di pemerintah yang kurang baik di pemerintahan, mohon maaf ya. Karena di pemerintahan ini budaya ABS ini akan disayang oleh bos. Akan Ya, disayang oleh bos. iya. Ini nilai yang ini mungkin 6, 6 jago ABS, ngelawan yang nilainya 9 atau 8, tapi nggak pinter ABS. Bisa kalah, ini yang naik. Dan Mmm. kita nggak bisa dipungkiri jabatan politik ya di BUMN hari ini banyak yang demikian juga kok. Ini nggak bisa, bukan rahasia umum, karena Memuji dan kedekatan memuja gitu, memuji dan memuja tuh menjilat. budaya. Menjilat itu budaya nggak bagus. Ini penyakit yang terjadi di birokrasi termasuk partai-partai politik. Ini yang bikin negara nggak maju. Nah, kembali lagi tadi, anak-anak itu jangan disalahkan, mereka di luar negeri lebih enak, dapat gaji lebih bagus, dihargai kerjanya. Di sini begitu balik kalau nggak jago jilat, pertama di sini tantangan pertama melamar pekerjaan sulit ya. Lalu, apa namanya, Eee, kalau nggak pandai-pandai manis-manis di mulut menjilat, ya tersingkir, Tersingkir. ya. Jadi ini agak sensitif sih isunya, Mmm. saya mau nyinggung yang di Inggris ya. Mhm. Itu, ya dia secara terbuka dia keliru, tapi bukan saya membenarkan ya, Iya. tetapi keresahan ini nggak beda jauh yang tadi saya bilang, orang nggak Mmm. mau, termasuk lulusan LPDP, Mmm. banyak yang nggak mau pulang juga. Mmm. Kalau yang tadi kan anak-anak yang Mmm. dari kerabat saya, dia dapat beasiswanya Fulbright, apa Mmm. yang di luar LPDP. Nggak mau pulang, bahkan yang LPDP udah ada teken Mmm. 3 tahun nggak pulang, hati mereka kalau ditanya, "Aduh, mendingan gua nih kerja di New York, di SF, di London, di mana, lebih terjamin hidup. Mmm. Kerja di Jepang lah kalau di Asia atau di Singapura." Mmm. Nah ini, saya ingin mengkritisi pemerintah, jangan hanya pandai lipstik, retorika, tapi bagaimana buka lapangan pekerjaan di kalangan elit ini ya. Bagaimana caranya, tentu BUMN ini kan banyak sekali ya. Terima orang-orang yang berkualitas dong, Oke. berdasarkan prestasi dia ya. Jangan berdasarkan karena hubungan kekerabatan, Mmm. karena mohon maaf ada partai, karena hubungan politik. Ini berusak ini, akhirnya nggak orang profesional yang ada di sana, Oke. ini berbahaya. Lalu kedua, industri padat karya ini jika dibiarkan makin mengecil, peranan, anak bangsa, apa namanya, kaum buruh, kaum apa namanya, pekerja makin tipis, ini akan menjadi bom waktu yang sekarang meletup kecil, ke depan bisa bisa meledak yang membahayakan,
keberlangsungan negeri, karena di sanalah kehidupan orang ya. Kan di Indonesia ini yang banyak ini UMKM ya, 90% lebih mempekerjakan kalangan-kalangan mereka bisa hidup, menyelamatkan ekonomi negara ini UMKM. Oke. Dan pabrik-pabrik ini jangan dikesampingkan. Oke. Investasi dari luar karena tenaga kerja kita dianggap murah. Tetapi murah bukan berarti terjadi PHK. Sudah murah, jadi pengangguran, udah gajinya nggak ini, gaji murah masih bersyukur kita, mereka masih mau bekerja. Tetapi ketika makin akses pekerjaan itu makin menyempit, mereka nggak bekerja, ya goodbye, wassalam lah, kita nggak mau demikian. Jadi PR besar bagi Prabowo, mohon maaf jangan hanya mendengarkan masukan-masukan yang ABS, kalau bisa Bapak Presiden turun langsung ataupun tim inti itu merasakan apa yang real Oke. terjadi hari ini di masyarakat. Yang terakhir, Siap. Didi, dalam posisi sekarang, Hmm. apa yang paling Anda khawatirkan terhadap negeri ini? Balik lagi, ABS bahaya sekali. Bahaya Di- ABS. Bahaya. Dianggap negara ini aman-aman aja, negara dianggap baik-baik saja. Karena orang yang mau melakukan ABS ingin mengambil kepentingan posisi dia. Nah, oleh karena presiden harus punya sense of apa ya, yang lebih peka ya. Seorang pemimpin yang hebat itu kalau kita lihat, bisa saya keliru juga ya. Saya lihat seorang Xi Jinping itu kepekaannya luar biasa ya. Oke. Ya, bagaimana pemimpin besar saya belajar, termasuk Nelson Mandela yang sangat menderita menjadikan Afrika Selatan yang lebih baik. Banyak sekali contohnya. Oke. Kepekaan pemimpin itu yang nggak gampang. Kepekaan ini dimulai sebenarnya ketika di jabatan-jabatan biasa di perusahaan. Kan banyak politisi kan, Ya. di situ udah kelihatan bagaimana dia menjadi pendengar yang baik, tidak gampang percaya pada hal-hal yang bisa jadi bumerang buat dia. Ini yang nggak gampang. Walaupun tidak semua hal juga, kita di perusahaan sendiri juga bisa juga dikelabui oleh anak buah. Tetapi ketika kebijakan besar perusahaan, apalagi negara, lalu orang-orang ABS ini lebih memberikan pengaruh, itu bahaya Oke. menurut saya. ABS ya. ABS berbahaya. Oke. Kalau pertanyaan saya, Indonesia akan 100 tahun nanti 17 Agustus 2045. Hmm. Apa kira-kira bayangan Didi, bayangan ideal Hmm. Indonesia ketika bangsa ini berusia 100 tahun? Kalau lihat situasi sekarang, saya masih sangat worry ya, Worry. khawatir ya. Melihat tadi balik soal banyaknya pengangguran, lalu pengangguran terdidik, ini penting banget buat bangsa. Lalu bisa kita bicara pendidikan, kesehatan masyarakat, dunia pendidikan kita yang masih tersisih hal-hal penting oleh pindahnya anggaran itu ke MBG dan lain-lain. Ini jadi kekhawatiran yang luar biasa buat saya. Juga dunia kesehatan yang harus dibenahi ya. Itu ya. Jadi antara lain itu banyak lagi hal lain, tapi pengangguran ini berbahaya. Karena gini, ini kembali ke bonus demografi. Bonus demografi kalau positif ya, menjadi kontribusi. Ini kan sekarang kelebihan jumlah penduduk yang harusnya jadi aset berharga. Ketika bonus demografi ini kembali ke dunia tadi lapangan kerja. Ketika bonus demografi ini banyak yang nganggur, lalu nggak ada kepastian setahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tidak berperan, akan jadi bencana. Ketika menjadi bencana demografi, saya kira cita-cita 2045 hanyalah mimpi yang tidak akan menjadi kenyataan. Ini serius masalahnya, Mas. Karena jumlah penduduk yang ini kebalikan dengan di Jepang, Singapura, Perancis yang lurus ya, bukan piramid ini ya. Jadi dunia kalangan produktif kita diuntungin ada ini, tetapi ini jadi bencana ketika negara nggak peka, tidak memberikan ruang yang baik bagi peran mereka untuk ke masa depan Indonesia. Kalau saya bertanya, negara mana di luar Indonesia yang kira-kira menjadi negara yang mendekati cita-cita ideal dari Didi Irawadi sebetulnya? Di Asia ya? Ya apapun, di mana saja. Kalau Asia saya kira Jepang dan Korea Selatan. Jepang dan Korea Selatan. Negara yang harus menjadi inspirasi Cina. Cina. Cina ini kendalanya hari ini mungkin belum sejahtera semua karena penduduknya terlalu banyak. Tapi membangun kedisiplinan, membangun bagaimana polisi Cina dicintai rakyat itu luar biasa. Saya belum lama dari sana.
kemarin pensiun lumayan ke banyak Hmm, negara, tapi saya lihat negara yang oke. Itu booming, ya yang menjadi. polisi itu benar-benar ada di hati masyarakat melindungi sampai urusan sepele, nyebrang jalan anak-anak tuh bikin barikade yang Hmm, bagaimana dihargain ya. oke. Lalu kontrol masyarakatnya melindungi, ini menarik ya. Jadi tadi, inspirasi itu Jepang, Korea, Hmm, kalau di Eropa cukup banyak negara-negara yang bagus ya, negara-negara yang rakyatnya merasa nyaman dan aman ya. hmm, Swiss menarik ya. hmm, Skandinavia, semua negara Skandinavia hmm. jadi contoh Ya, segala hal termasuk ya, pendidikan. benar. Termasuk Belanda yang pernah konon lama apa Ya, yang menjajah. pernah lama menjajah kita, bukan konon ya, benar Ya, pernah. ya. Nah, itu jadi inspirasi kita juga. Oke. Yap, Last question, Didi. ya siap. Banyak orang, siapa sih sebenarnya menjadi tokoh Ya, di dunia maupun di nasional ya. yang betul-betul, eee, apa, Anda kagumi sebetulnya? Tokoh ini tidak sempurna semua ya, tapi bagi saya kalau di dalam negeri Bung Hatta mendekati Hmm, sempurna. Bung Hatta. Sangat jarang tokoh yang berani melepaskan jabatan dan kekuasaan, eee, yang harus jadi contoh pemimpin partai hari ini, Oke. ya. Bung Hatta berani mundur, padahal dia sangat, boleh kekuatan nomor 2 setelah Bung Karno saat itu, punya pengaruh besar ya. Kalau penegakan hukum tentu, Hugeng menjadi panutan saya ya. Kalau di dunia kepengacaran kita punya orang berani Yap Thiam Hien, dia bukan di zaman keras, zaman Soeharto, bukan, apa namanya, bukan kalau ada istilah kalau boleh dibilang pribumi dan non-pri pula dia. Hmm, Kalau tokoh pluralisme Gus Dur harus oke. kita akui, dia luar biasa berani hadir di depan ketika terancam ya. Kalau dunia, eee, saya suka Winston Churchill Winston karena Churchill. dia menyelamatkan kita dari kehancuran dunia. Hmm, Tokoh besar saya kira ya. Di samping ada tokoh lain, memang pada saat itu ada Stalin ataupun Franklin Roosevelt, Roosevelt. tapi yang paling berperan adalah, Winston Churchill pada pada saat itu menurut saya dan, Apakah tokoh-tokoh itu bisa muncul lagi sekarang? harusnya bisa ya. Walau Afrika Selatan Nelson Mandela, Nelson Mandela. belajar tidak dendam itu, Hmm, politik kan selalu bahasanya adalah membalas dendam lalu ya. ya, Nelson Mandela apa nggak menderita 30 tahun, oke, oke. Kenapa sekarang berani. tokoh-tokoh itu nggak pernah muncul lagi ya dia? Masih ada kok, Masih ada ada ya? Muhammad Yunus misalnya di Oh, di Bangladesh. Bangladesh Nggak di Indonesia? atau Vaclav Havel, Di Indonesia? inilah terlalu politik Meritokrasi. meritokrasi ini dikesampingkan sehingga politik KKN ini yang lebih karena politik keluarga ya, Ah, terjadi ya, kita udah lihat lah ya di kekuasaan, di pemerintahan ini banyak, lalu ada raja-raja, hmm, maaf Raja Solo mungkin, di partai juga ya, mohon maaf. Ini harus harus bukan ini ya, kalau memang kompeten oke kita tapi jangan itu jadi dominan yang, jadi pendidikan politik ataupun jalan keberlangsungan politik yang mengancam, orang-orang prestasi, hmm, meritokrasi tadi, jangan ini. Jadi, ya itulah, ini oke. yang saya, saya resah lah itu ya. Heeh. Apalagi Mas? Oke, thank you, Pak. Soal itu tadi, DSI gimana? dana syariah. Ah, Nah ini, masih ada waktu ini ya. ya, Ini kejadian yang sudah berulang-ulang kali di negeri ini, di masa lalu ada, first travel. first travel, ataupun dalam konteks yang lain, eee, asuransi yang sangat bagus, tadinya Jiwasraya jadi investasi di skema yang mirip-mirip ini, juga yang lain-lain, sebenarnya nggak boleh terjadi lagi dengan kejadian ini, OJK ini harus, harus berperan benar-benar. Jadi ini karena singkat saya jawab singkat ya. Ya, Literasi ke masyarakat mengenai karena ini kan udah berulang-ulang, yang paling kena ini masyarakat menengah bawah, walaupun yang elit bisa kena skema ini juga. Ini kan udah berulang-ulang, tapi kenapa nggak terdeteksi oleh pemangku kekuasaan, dalam hal ini termasuk regulatornya OJK ataupun, pihak-pihak terkait ya, di bidang perdagangan, di bidang penegakan hukum juga. Seolah-olah kok bodoh banget gitu, nggak bisa ini yang udah berulang-ulang terjadi jadi kerja mereka tuh apa gitu loh. Ini kan mengorbankan hmm. ini aja berapa, 14.000 orang ya, 14.000 orang dengan dan kerugian 2,4 triliun. seringkali itu dana-dana, ya uang pensiun mereka Ya, untuk di Jiwasraya, di, Asabri dan lain-lain, uang mereka nggak seberapa, 10 juta, 50 juta, mungkin 200 juta yang hilang lenyap begitu aja karena
kelicikan dan kerakusan orang-orang ini, dan institusi yang kita harapkan bisa menjaga ini malah lengah begini. Ini jadi Oke. pertanyaan. Padahal punya Satgas Waspada Investasi. Hmm. Kalau sekarang diganti nama, tapi kurang lebih menangani ini Oke. yang lintas apa namanya, lintas lembaga dan kementerian, tapi nggak berdaya. Ada apa ini? Pertanyaan kembali, ada apa Oke, termasuk? tapi poinnya Ya, gini, poinnya siap. gini. Proses hukum itu berjalan, Oke. ya. Pemegang saham dan Hmm. direkturnya sudah ditahan oleh Ya, kepolisian. ya. Saya bertanya adalah, fraud 2,4 triliun, Hmm. yang itu adalah dana dari lender, Ya. itu apakah milik siapa? Milik lender atau disita untuk negara? Itu kembali ke ini investor, lender ini dong, Oke. ya. Jadi Ini itu, harus balik ke orang ini. nah oke. Tetapi berkaca pada kasus-kasus lain kan sulit sekali, tapi negara harus tegas, cari itu uang ya, dimanapun disembunyikan. Sekarang kan agak susah melarikan ke luar negeri ya, karena ada laporan Hmm, apa ya, saya kira walaupun usahanya nggak gampang, cari kembalikan, karena ini uang rakyat, hmm. uang Lender. uang untuk sekolah anak, uang lender ya, uang kesehatan mereka yang menengah ke bawah banyak hancur. Mungkin kalau orang duitnya banyak, paling Ya, cuman 10% dia taruh di sana, dia ya. nggak ada pengaruh. Jadi berkaca pada sebelumnya Jiwasraya, Asabri, First Travel kan nggak balik duitnya. Tapi Hmm, negara bukan berarti mendiam-diamkan, hanya menghukum orang itu, tapi bagaimana dikejar dong, oke. ya. Artinya OJK Ah, sebagai yang memberi izin hmm, dan hmm. mengawasi harus ikut bertanggung jawab. OJK ada kesalahan di sini. Harus ya mungkin mengadakan perbaikan ke depan ya. Oke, Ya, perbaikan ke depan pasti, tapi ya. terhadap kasus ini apakah dia harus bertanggung jawab Nah, sebenarnya? kita harus investigasi lebih jauh, apakah ada oknum di dalam yang lalai. Kan di OJK tuh kan ada beberapa ini ya, Ya. bagian pasar modal, bagian Hmm, investasi-investasi begini, kerja nggak orang di sini? hmm. Kalau dia terbukti pengawasan lalai, atau mudah-mudahan nggak ada faktor, apa namanya, ada kong kali kong, ada permainan, ya kalau ada tidak amanah ya tindak menurut Oke. saya. Tapi kan itu memang di OJK ada Iya, iya, komisioner bagiannya. ya, ini harus diselidiki karena kasus ini berulang-ulang, Mas Budiman ya. Bukan bukan kali ini saja, sudah belasan tahun terjadi, dan sepertinya lemah sekali dalam pengawasan. Hmm, Termasuk kita menyinggung pinjol hmm, ilegal dan lain-lain, itu wilayahnya OJK. hmm. Sangat disayangkan. Jadi kita berharap dengan mundurnya beberapa tokoh di sana yang sekarang saya nggak tahu udah ada orang baru, kayak Belum. belum ada ya, yang benar-benar hal semacam DSI ini nggak akan terjadi lagi, dan berani mengadakan investigasi ke dalam demi menyelamatkan, apa namanya, dana lender, nasabah yang nggak jelas keberadaannya di mana. Oke, Siap. Didi Irawadi Samsudin, terima kasih ya. Siap. Itulah obrolan saya dengan Didi Irawadi Samsudin yang mengungkapkan kegelisahannya soal nasib negeri. Ada problem tata kelola yang belum sepenuhnya sempurna, ada kegelisahan soal penegakan hukum, ada juga kecemasan soal masa depan ketika bangsa ini berusia 100 tahun. Terima kasih telah menyaksikan di ruang tamu Back to BDM. Bye.